Hari biasa yang penuh tanda tanya. Pagi itu dimulai seperti biasa. Jam waker berdering pukul 5.30. Rina langsung bangun, mengucek mata, lalu melangkah ke dapur. Bau kopi instan yang ia seduh untuk Andi sudah menjadi rutinitas selama 8 tahun pernikahan mereka. Dua anak, Adi dan Lila, masih tertidur pulas di kamar masing-masing. Rina menyalakan kompor, menggoreng telur ceplok, dan menyiapkan nasi hangat. Semua terasa normal, tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya sejak beberapa minggu terakhir. Andi keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang. Rambutnya masih basah, wajahnya segar, tapi matanya seperti menghindari tatapan Rina. "Pagi," katanya singkat sambil mencium pipi Rina sekilas. Rina hanya mengangguk. Dulu, ciuman itu selalu disertai senyuman atau pelukan kecil. Sekarang, terasa seperti kewajiban. "Sarapan dulu, Mas. Telurnya masih panas," ujar Rina sambil menyodorkan piring. Andi menggeleng. "Gak usah, Rin. Aku buru-buru. Ada rapat pagi." Ia langsung mengambil tas kerja, mencium kening Adi yang baru bangun, lalu berlalu tanpa menunggu jawaban. Pintu depan tertutup dengan bunyi klik yang terdengar keras di telinga Rina. Rina menatap piring telur yang masih utuh. Ia menghela napas panjang, lalu membagi nasi untuk Adi dan Lila. "Ayo nak, sarapan dulu sebelum sekolah." Adi, yang sudah kelas 4 SD, langsung duduk. "Papa kok buru-buru banget, Bu? Kemarin juga gitu." Rina tersenyum paksa. "Papa lagi sibuk di kantor, sayang. Makanya kita harus cepat juga, biar nggak telat." Lila, yang baru TK, hanya mengangguk sambil mengunyah roti. Rina memandang anak-anaknya, hatinya hangat sekaligus berat. Mereka adalah alasan ia bertahan. Tapi belakangan, Andi seperti orang lain. Pulang larut, ponsel selalu disaku, dan kalau ditanya, jawabannya selalu lembur. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Rina kembali ke rumah. Ia mulai mencuci pakaian kotor yang menumpuk. Saat mengeluarkan celana kerja Andi dari keranjang, sesuatu jatuh dari saku. Selembar kertas kecil, kwitansi hotel. Rina memungutnya, tangannya gemetar. Hotel Harmony, kamar 512 check-in. Jumat, pukul 18.30 check-out. Sabtu, pukul 9 total, Rp 1250000. Jantung Rina berdegup kencang. Jumat malam lalu, Andi bilang lembur sampai jam 10, lalu pulang jam 11 dengan wajah lelah. Rina ingat betul, ia menunggu di ruang tamu sambil menonton sinetron. Andi masuk, langsung mandi, lalu tidur tanpa banyak bicara. Rina memegang kwitansi itu erat-erat. Hotel Harmony bukan hotel murah, dan bukan pula tempat Andi biasa menginap kalau ada acara kantor. Kantor Andi di pusat kota, hotel itu justru di pinggiran, jauh dari rute biasa. Rina duduk di pinggir tempat tidur, menatap kwitansi itu berulang-ulang. Pikirannya berputar liar. Apa ini salah cetak? Mungkin klien yang bayar? Tapi kenapa di saku celana Andi? Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan logis. Andi manajer bank, sering bertemu klien. Mungkin ada pertemuan di hotel. Tapi kenapa check out pagi? Dan kenapa kwitansi ini disembunyikan di saku, bukan di dompet? Rina memasukkan kwitansi itu ke dalam laci meja rias, di balik tumpukan baju dalam. Ia tidak ingin langsung marah. Belum. Ia butuh bukti lebih. Tapi hatinya sudah gelisah. Selama ini ia percaya penuh pada Andi. Mereka menikah muda, Andi yang menjemputnya dari kampus, Andi yang berjanji akan menjaga keluarga kecil mereka. Tapi sekarang, kepercayaan itu retak. Siang hari, Rina membersihkan rumah seperti biasa. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring. Tapi pikirannya tidak di situ. Ia teringat pola yang mulai terlihat sejak 3 bulan lalu. Andi sering pulang Jumat malam dengan alasan rapat cabang. Ponselnya selalu dalam mode silent, dan kalau Rina meminjam, Andi langsung tegang. Baterainya mau habis, katanya kemarin, padahal Rina hanya ingin melihat foto Lila di galeri. Rina duduk di sofa, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Andi tersenyum lebar, memeluk pinggang Rina. Rina ingat hari itu, betapa bahagianya ia. Sekarang, foto itu terasa seperti kenangan orang lain. Malam tiba. Anak-anak sudah tidur. Andi pulang jam 9, lebih awal dari biasanya. Ia masuk, meletakkan tas, lalu langsung ke dapur mengambil air. Rina mengikutinya. "Mas, bisa kita ngobrol sebentar?" tanya Rina pelan. Andi menoleh, alisnya berkerut. "Ngobrol apa, Rin? Aku capek. Hari ini meeting dari pagi." Rina menarik napas dalam. "Aku cuma mau tanya, Jumat malam lalu kamu lembur sampai jam berapa?" Andi berhenti minum. Ia meletakkan gelas, menatap Rina sekilas, lalu menggeleng. "Jam 10 lebih. Kenapa tiba-tiba nanya gitu?" "Nggak apa-apa. Cuma kangen aja sama kamu. Dulu kan Jumat malam kita suka nonton bareng," ujar Rina, berusaha terdengar biasa. Andi menghela napas. "Rin, aku capek.
Besok aja ya. Ia berjalan ke kamar, meninggalkan Rina sendirian di dapur. Rina menatap punggung Andi yang menjauh. Hatinya sakit. Dulu, Andi selalu punya waktu untuknya. Sekarang, setiap pertanyaan seperti ancaman. Rina kembali ke kamar, berbaring di samping Andi yang sudah mendengkur. Ia menatap langit-langit, mata panas. Apa yang disembunyikan Andi? Ia teringat kwitansi itu lagi. Besok, ia akan mencari tahu. Bukan karena curiga buta, tapi karena ia punya hak tahu. Rumah tangga mereka dibangun atas kejujuran, bukan sandiwara. Rina menoleh ke arah Andi yang tertidur pulas. Wajahnya masih tampan, tapi terasa asing. Rina bangun pelan, berjalan ke meja rias. Ia membuka laci, mengambil kwitansi itu, dan memandangnya lama. Tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia akan mencari tahu sendiri. Kalau ternyata Andi berselingkuh, ia tidak akan diam saja. Kalau ternyata ada penjelasan, ia akan lega. Tapi apapun hasilnya, ia harus tahu. Rina menyimpan kwitansi itu di dalam dompet kecil di tasnya, tempat yang tidak akan Andi buka. Ia kembali ke tempat tidur, menarik selimut, dan memejamkan mata. Tapi tidur tidak datang. Yang ada hanya bayangan kwitansi, hotel, dan Jumat malam yang penuh tanya. Di luar, angin malam berhembus pelan. Rumah mereka masih terlihat utuh dari luar. Tapi di dalam, retakan sudah mulai terlihat. Dan Rina, untuk pertama kalinya, memutuskan untuk tidak lagi pura-pura tidak tahu. Jejak digital yang mencurigakan. Pagi berikutnya, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Jam 4.45, langit masih gelap. Ia tidak bisa tidur semalaman. Pikirannya penuh dengan kwitansi hotel dan sikap Andi yang semakin dingin. Ia membuat kopi, duduk di meja makan, dan menatap kwitansi itu lagi. Alamat hotel, tanggal, jam check-in dan check-out, semua terasa seperti pukulan di dada. Ia memutuskan, hari ini ia akan mencari tahu lebih banyak. Andi masih mendengkur di kamar. Rina mendengar suara air dari kamar mandi. Adi sudah bangun untuk buang air kecil. Ia buru-buru menyembunyikan kwitansi di tasnya, lalu menyiapkan sarapan. Telur dadar, roti tawar, dan susu coklat untuk Lila. Semua berjalan seperti biasa, tapi Rina merasa seperti akting di panggung sendirian. Saat mengantar anak-anak ke sekolah, Rina terus melirik ponsel Andi yang tergeletak di dashboard mobil. Andi lupa membawanya ke kamar mandi tadi pagi. Ini kesempatan. Tapi Rina menahan diri. Ia tidak mau gegabah. Ia harus punya rencana. Setelah anak-anak masuk gerbang sekolah, Rina kembali ke rumah. Andi sudah berangkat kerja, seperti biasa tanpa pamit. Rumah sepi. Rina duduk di sofa, menatap ponsel Andi yang masih di meja makan. Ia tahu kata sandi lama Andi, 150620015, tanggal lahir Adi. Andi pernah bilang, biar gampang diingat, Rin. Tapi belakangan, Andi selalu mengganti ponselnya ke mode getar dan menyimpannya di saku. Rina mengambil ponsel itu. Tangannya dingin. Ia menekan tombol power, layar menyala. Muncul permintaan kata sandi. Ia mengetik 150620015. Salah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba lagi, 090820119, tanggal lahir Lila. Masih salah. Rina panik. Apa Andi ganti kata sandi? Ia teringat sesuatu. Dulu, saat mereka baru menikah, Andi pernah pakai tanggal jadian mereka, 121222010. Rina mengetik dengan hati-hati. Layar terbuka. Ia menahan napas. Ponsel Andi penuh notifikasi, email kerja, pesan grup kantor, dan WhatsApp. Rina langsung membuka WhatsApp. Ada banyak chat, tapi satu nama membuatnya membeku. R, bukan nama lengkap, hanya huruf. Foto profilnya buram, seperti foto close-up bunga. Rina membuka chat itu. Pesan terakhir dari R, masuk tadi malam, jam 23.47. R, Jumat ini sama seperti biasa, aku kangen. Di bawahnya, balasan Andi. Andi, iya, jam 7 di tempat biasa. Rina merasa dunia berputar. Ia duduk di lantai, ponsel masih di tangan. Ia menggulir ke atas. Pesan-pesan sebelumnya penuh kode. Bawa yang itu ya, kamar 512 lagi, jangan lupa transfer. Ada juga foto dari R, selfie wanita muda, rambut panjang, bibir merah, tersenyum genit. Rina tidak mengenal wajah itu.
Ia menahan tangis. Tangannya gemetar hebat sampai ponsel hampir jatuh. Ia buru-buru mengambil ponselnya sendiri, membuka kamera, dan memotret layar chat itu satu persatu. Bukti. Ia butuh bukti. Setelah selesai, ia mengembalikan ponsel Andi ke posisi semula, persis seperti tadi pagi. Ia bahkan menyeka sidik jarinya dengan kain lap. Rina berlari ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menangis. Air matanya jatuh ke wastafel. Ia menatap cermin. Wajahnya pucat, mata sembab. Ini nyata. Andi selingkuh. Kata-kata itu terasa seperti pisau. Ia ingat janji Andi di pelaminan, "Aku cuma punya kamu, Rin, selamanya." Sekarang, janji itu hancur. Tapi Rina bukan orang yang menyerah. Ia keluar dari kamar mandi, mengambil buku harian lamanya dari rak, dan mulai mencatat. 14 November 2025. Kwitansi Hotel Harmony, Jumat malam, kamar 512. Chat WhatsApp dengan Janjian Jumat jam 7. Foto wanita muda, rambut panjang. Kata sandi ponsel, 12122010, jangan lupa ganti kalau perlu. Ia juga membuka laptop Andi yang tergeletak di meja kerja. Kata sandi sama. Ia masuk ke email, mencari kata kunci, hotel, dan tidak ada. Tapi saat membuka aplikasi bank di browser, ia menemukan tagihan kartu kredit bulan lalu. Ada transaksi di kafe Luminos sebesar Rp450.000 dan Hotel Harmony Rp1.250.000 sama dengan kwitansi. Ada juga transfer ke rekening atas nama Era Putri sebesar Rp5 juta dengan keterangan bonus. Rina menutup laptop. Kepalanya pening. 5 juta? Bonus? Andi bilang gajinya pas-pasan bulan ini. Ia ingat Andi minta Rina hemat karena proyek kantor lagi susah. Ternyata uang itu untuk wanita lain. Siang itu, Rina tetap menjalani rutinitas. Ia menjemput anak-anak, memasak ayam goreng, dan membantu Adi mengerjakan PR. Tapi pikirannya tidak di situ. Ia terus melirik jam. Jumat besok, Andi akan ketemu lagi. Rina harus bertindak. Malam tiba. Andi pulang jam 8, wajah lelah. Ia langsung mandi, lalu duduk di sofa sambil main ponsel. Rina membawa teh hangat, meletakkannya di meja. "Mas, Jumat ini kamu lembur lagi?" tanyanya pelan. Andi menoleh, matanya waspada. "Iya, Rin." "Kenapa?" "Nggak apa-apa. Cuma mau pastiin, biar aku nggak nunggu." Rina tersenyum, tapi hatinya dingin. Andi mengangguk, lalu kembali ke ponselnya. Rina masuk kamar, berbaring di samping Lila yang sudah tidur. Ia menatap langit-langit. Besok ia akan ke kafe Luminos. Ia pernah lewat di sana, dekat kantor Andi. Mungkin ia bisa melihat itu. Atau setidaknya, melihat Andi berbohong dengan mata kepala sendiri. Tapi sebelum itu, ia harus kuat. Ia tidak boleh runtuh di depan anak-anak. Rina memeluk Lila erat-erat, mencium keningnya. "Ibu akan lindungi kalian," bisiknya. Di luar kamar, Andi masih di sofa. Ia membuka chat dengan lagi, mengetik. "Andi, besok jangan telat ya. Aku cuma bisa sampai jam 9. Balasan datang cepat. Tenang sayang, aku selalu tepat waktu buat kamu hati merah 2. Andi tersenyum kecil, lalu mengunci ponsel. Ia tidak tahu, di kamar sebelah, istrinya sedang menangis diam-diam, memegang foto layar chat itu seperti pegangan terakhir sebelum badai besar. Rina menutup buku harian, mematikan lampu, dan berbaring. Tapi matanya tetap terbuka. Besok adalah Jumat, hari kebenaran. Ia tidak akan membiarkan Andi menghancurkan keluarganya begitu saja. Ia akan lawan. Dengan bukti, dengan fakta, dan kalau perlu, dengan air mata. Di dalam dadanya, api kecil mulai menyala. Bukan lagi kecurigaan, tapi tekad. Wanita misterius. Pagi Jumat, 15 November 2025. Rina bangun dengan perut mules. Ia hampir tidak tidur semalaman, hanya memandangi langit-langit sambil mendengar Andi mendengkur.
Hari ini Andi akan bertemu jam 7 malam. Rina sudah punya rencana, ia akan mengikuti Andi. Tapi ia tidak bisa sendiri. Ia butuh bantuan. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Rina menelepon Dita, teman SMA yang sekarang jadi detektif swasta kecil-kecilan. Dita dulu jago mengintip pacar teman-teman, sekarang malah dibayar orang untuk hal yang sama. Rina ragu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Dita, aku butuh bantuan. Bisa ketemu hari ini? Suara Rina bergetar. Dita langsung setuju. Jam 11 di warung kopi dekat rumahmu. Aku bawa motor. Mereka ketemu di warung makan Butini. Rina datang lebih dulu, memesan es teh, tangannya memegang tas erat-erat. Dita datang pakai jaket kulit, rambut pendek, mata tajam. Ceritain, Rin. Muka kamu pucat banget. Rina mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto layar chat dan kwitansi hotel. Ia cerita semuanya. Andi yang dingin, Jumat malam, transfer 5 juta. Dita mendengarkan tanpa memotong, hanya mengangguk sesekali. Orangnya ketemu di Cafe Luminos, jam 7 malam ini, kata Rina. Aku mau lihat sendiri siapa, itu. Dita menghela napas. Rin, aku bantu. Tapi janji, kamu gak boleh histeris di tempat. Kita cuma ngintip, ambil foto, pulang. Gak konfrontasi dulu. Rina mengangguk lemas. Aku janji. Siang itu, Rina pulang, berpura-pura biasa. Ia masak sop buntut kesukaan Andi, menyetrika baju, menyambut anak-anak pulang sekolah. Tapi pikirannya melayang. Jam 5 sore, ia bilang ke Andi, Mas, aku ke rumah mama malam ini bawa anak-anak. Katanya kangen. Andi cuma mengangguk sambil main ponsel. Iya, hati-hati ya. Rina menahan air mata. Kamu malah senang aku pergi, ya? Biar bisa ketemu dia. Jam 6, Rina menelpon Dita. Aku jemput kamu di depan gang. Anak-anak aku titip ke mama dulu. Dita sudah siap dengan motor bututnya. Rina naik di belakang, memakai helm full face biar tidak dikenali. Mereka berangkat ke Cafe Luminos, dekat kantor Andi. Tempatnya modern, lampu kuning, banyak pasangan muda. Rina dan Dita parkir di seberang jalan, di bawah pohon beringin. Jam berapa Andi keluar kantor? Tanya Dita. Biasanya jam 6 lewat. Tapi hari ini bilang lembur, jadi mungkin langsung ke sini. Mereka menunggu. Rina memegang ponsel, jantungnya berdegup kencang. Jam 18.45, mobil Andi, Honda CR-V Silver, muncul. Andi turun, pakai kemeja biru yang Rina setrika pagi tadi. Ia masuk kafe tanpa melihat ke sekitar. Dita mengeluarkan kamera kecil. Sabar, Rin. Kita tunggu. 10 menit kemudian, seorang wanita muda masuk. Rambut panjang hitam, dress merah ketat, sepatu hak tinggi. Ia langsung melangkah ke meja Andi di sudut. Andi berdiri, memeluknya, lalu mencium pipi wanita itu. Rina menutup mulut dengan tangan, air matanya jatuh. Itu dia, bisik Rina. Rara. Dita langsung mengambil foto. Andi dan Rara duduk berhadapan, tangan mereka saling genggam di atas meja. Rara tertawa, Andi tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama tidak Rina lihat di rumah. Mereka memesan minuman. Rara memotret Andi dengan ponselnya, lalu bersandar di bahu Andi. Rina gemetar. Aku mau pulang, Dit, aku nggak kuat. Tunggu dulu, kata Dita. Kita pastikan mereka kemana. Pukul 19.30, Andi dan Rara keluar. Andi membayar, lalu membuka pintu mobil untuk Rara. Mereka pergi ke arah Hotel Harmoni. Rina tahu jalannya. Dita menyalakan motor, mengikuti dari jarak aman. Rina memegang pinggang Dita erat-erat, menahan tangis. Sampai di Hotel Harmoni, Andi parkir di basement. Ia dan Rara turun, berjalan bergandengan ke lobi. Dita memotret dari jauh. Rina tidak turun dari motor. Ia hanya menatap, wajahnya basah air mata. Cukup, Dit. Aku udah lihat semuanya. Suara Rina serak. Dita mengangguk. Ia memutar motor, membawa Rina pulang. Di jalan, Rina menangis terseduh.
Aku bodoh. Dit, aku percaya dia 8 tahun. Rin, kamu gak bodoh. Dia yang brengsek, kata Dita tegas. Sampai di rumah orang tua Rina, anak-anak sudah tidur. Mama Rina membuka pintu, langsung memeluk anaknya. Nak, kamu kenapa? Rina menangis di pelukan ibunya. Ia ceritakan semuanya. Mama hanya diam, mengelus punggung Rina. Mama dulu juga gitu, Rin, tapi kamu lebih kuat dari Mama. Malam itu, Rina tidur di kamar lamanya. Ia memandang foto pernikahan di dompet. Dirinya dan Andi tersenyum bahagia. Ia merobek foto itu pelan-pelan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Pagi harinya, Rina bangun dengan mata bengkak. Ia membuat nasi goreng untuk anak-anak, tersenyum paksa saat Adi bertanya, "Bu, Papa kapan jemput kita?" "Nanti sore, sayang," jawab Rina. Tapi di dalam hati, ia sudah memutuskan. Malam ini, saat Andi pulang, ia akan tunjukkan semua foto. Ia tidak akan diam lagi. Ia bukan korban. Ia ibu, istri, dan perempuan yang punya harga diri. Rina mengambil ponsel, membuka galeri. Foto Andi dan Rara di kafe, di hotel, semua tersimpan rapi. Ia menulis pesan di buku harian. 15 November 2025. Rara, wanita muda, rambut panjang, dress merah. Ketemu di kafe Luminos jam 7 malam. Ke Hotel Harmony, masuk bersama jam 8 malam. Andi cium pipinya. Aku lihat sendiri. Malam ini aku tunjukkan semua. Aku nggak takut lagi. Rina menutup buku, menarik napas dalam. Anak-anak tertawa di ruang makan. Suara mereka adalah alasan ia harus kuat. Andi boleh hancurkan hatinya, tapi tidak keluarganya. Malam nanti, badai akan datang. Tapi Rina sudah siap berteduh, dengan kebenaran di tangan. Konfrontasi pertama. Malam Sabtu, 16 November 2025. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak sudah tidur di kamar masing-masing setelah seharian di rumah Mama. Rina duduk di meja makan. Lampu ruang tamu sengaja dimatikan agar suasana lebih tegang. Di depannya, ponsel dengan foto-foto Andi dan Rara, kwitansi hotel, dan printout chat WhatsApp yang ia ambil dari laptop Andi pagi tadi. Semua tersusun rapi, seperti dakwaan. Jam 21.15. Pintu depan terbuka. Andi masuk, tas kerja di bahu, sepatu masih berkilau. Ia tersenyum lelah. Rin, anak-anak udah tidur? Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap Andi, mata dingin. Andi berhenti di ambang pintu dapur, alisnya berkerut. Ada apa? Kok gelap gini? Duduk, Mas, kata Rina datar. Andi ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberang. Rina mendorong map coklat ke arahnya. Buka. Andi membuka map. Wajahnya langsung memucat. Foto pertama, Andi dan Rara di kafe Luminos, tangan saling genggam. Foto kedua, mereka masuk Hotel Harmony bergandengan. Foto ketiga, close-up Rara mencium pipi Andi. Di bawahnya, kwitansi hotel dan printout chat. Jumat ini kamar 512 lagi ya sayang. Andi, iya, aku bawa champagne. Andi menelan ludah. Rin, ini bukan seperti yang kamu pikir. Rina tertawa kecil, pahit. Bukan seperti yang aku pikir? Aku lihat sendiri kamu cium dia, Mas. Aku ikutin kamu dari kafe sampai hotel. Aku nggak buta. Andi menunduk. Tangan kanannya gemetar di atas meja. Rin, aku salah. Ini cuma kesalahan sesaat. Aku nggak bermaksud. Kesalahan sesaat? Rina memotong, suaranya naik. 5 juta transfer ke Era Putri, itu kesalahan sesaat? Kamar hotel setiap Jumat itu kesalahan sesaat? Bohong soal lembur itu kesalahan sesaat? Andi membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Rina melanjutkan, air matanya jatuh tapi suaranya tetap tegas. Aku nungguin kamu tiap malam, Mas. Aku percaya kamu lembur. Aku hemat belanja karena kamu bilang kantor lagi susah. Ternyata uangnya buat dia. Tiba-tiba, suara tangisan kecil dari koridor. Adi berdiri di sana, memegang boneka beruang,
mata merah. Bu, Papa, kenapa berantem? Rina langsung berdiri, memeluk Adi. Sayang, kembali ke kamar ya. Ini urusan orang dewasa. Adi menatap Andi. Papa bohong ya, Bu? Andi menunduk, tidak berani menjawab. Rina membawa Adi kembali ke kamar, menyelimutinya, mencium keningnya. Tidur lagi, ya, Ibu baik-baik aja. Kembali ke meja makan, Rina menatap Andi dengan tatapan penuh luka. Kamu gak cuma hianatin aku, Mas. Kamu hianatin anak-anak. Andi akhirnya angkat bicara, suaranya serak. Rin, aku akui, aku selingkuh. Namanya Rara. Dia, staf magang di bank. Awalnya cuma ngobrol, lalu, kebablasan. Aku janji, aku putus sama dia. Mulai sekarang aku fokus ke keluarga. Rina menggeleng pelan. Kamu pikir semudah itu? Kamu pikir aku bisa lupa lihat kamu peluk dia di depan hotel? Aku bisa buktikan, Rin. Aku hapus nomornya sekarang. Andi mengeluarkan ponsel, membuka WhatsApp, menunjukkan chat dengan Rara. Ia menekan tombol blokir di depan Rina. Lihat, selesai. Rina menatap layar ponsel. Chat terakhir dari Rara. Sayang, aku tunggu di kamar 512 ya. Jangan telat hati merah 2. Rina menarik napas dalam. Kamu pikir blokir nomor selesai? Kamu pikir aku bodoh? Andi memegang tangan Rina. Rin, aku mohon. Kita punya anak. Kita punya rumah. Jangan hancurkan semuanya gara-gara kesalahanku. Rina menarik tangannya kasar. Kamu yang hancurkan, Mas. Bukan aku. Malam itu, Rina tidur di kamar tamu. Ia tidak mau sejengkal pun dekat Andi. Di tengah malam, ia bangun, membuka laptop Andi yang lupa dikunci. Ia masuk ke email, mencari kata kunci, Rara. Ada satu email terkirim kemarin malam, subjek, besok malam terakhir. Sayang, besok malam terakhir kita ketemu. Istriku udah curiga. Aku harus putus. Maaf ya, uang bulan ini aku transfer besok pagi. Jangan hubungi aku lagi. Rina menutup laptop. Air matanya jatuh lagi. Terakhir, berarti selama ini kamu rencanain putus, tapi tetap ketemu Jumat kemarin. Pagi harinya, Rina bangun lebih dulu. Ia membuat sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah. Andi mencoba bicara, tapi Rina hanya menjawab seperlunya. Saat anak-anak pergi, Rina kembali ke meja makan. Andi sudah siap berangkat kerja. Mas, aku kasih kamu satu kesempatan, kata Rina pelan, tapi dengan syarat. Andi menatap penuh harap. Apapun, Rin. Pertama, kamu ceritain semua dari awal, tanpa bohong. Kedua, kamu putus beneran sama Rara, dan aku mau lihat bukti. Ketiga, kamu kasih aku akses penuh ke ponsel, laptop, dan rekening bank. Keempat, kita ke konselor pernikahan. Kalau kamu setuju, kita lanjut. Kalau enggak, aku bawa anak-anak pergi. Andi menunduk lama. Akhirnya ia mengangguk. Aku setuju. Aku janji, Rin. Rina mengangguk, tapi hatinya tetap dingin. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia juga tahu, Andi mungkin masih bohong. Tapi demi anak-anak, ia akan coba. Malam itu, Andi pulang lebih awal. Ia membawa bunga mawar merah, bunga yang dulu ia beri saat melamar Rina. Ia meletakkannya di meja makan. Rin, aku mulai dari nol. Aku ceritain semuanya. Rina duduk, mendengarkan. Andi cerita, Rara magang di bank 6 bulan lalu. Awalnya bantu laporan, lalu ngajak makan siang. Lalu nginep. Lalu transfer uang. Andi bilang ia lemah, stres di kantor, dan Rara membuatnya merasa muda lagi. Rina mendengarkan tanpa komentar. Saat Andi selesai, ia hanya bilang, besok kita ke konselor. Dan aku mau lihat transfer yang kamu bilang, terakhir, itu. Andi mengangguk. Ia menunjukkan transfer 3 juta rupiah ke Rara dengan keterangan, putus. Rina hanya mengangguk, tapi di dalam hati ia tahu, ini belum selesai.
Malam itu, Rina tidur di kamar utama lagi. Andi memeluknya dari belakang, tapi Rina kaku. Ia tidak menolak, tapi juga tidak membalas. Di kepalanya, suara Rara masih bergema, "Sayang, aku tunggu di kamar 512. Rina menutup mata. Besok adalah hari baru, tapi luka di hatinya masih menganga. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan ia tidak akan lagi jadi istri yang diam saja. Rahasia yang lebih gelap. Senin pagi, 18 November 2025. Rumah masih terasa seperti medan perang yang baru reda. Andi sudah berangkat kerja lebih awal, katanya ada rapat penting. Rina duduk di meja makan, secangkir teh pahit di depannya. Di sampingnya, laptop Andi terbuka, ia sudah menyerahkan semua kata sandi kemarin malam. Rina belum membuka apapun. Ia masih menimbang, apakah ia siap tahu lebih dalam, atau cukup dengan perselingkuhan? Tapi janji adalah janji. Ia harus tahu semuanya. Rina membuka aplikasi bank online Andi. Saldo tabungannya tinggal Rp2.300.000, padahal bulan lalu masih Rp18 juta. Ia menggulir riwayat transaksi. Transfer ke Era Putri, bukan cuma 1-2 kali. Ada 8 transfer dalam 6 bulan, total Rp42 juta. Keterangan bervariasi, bonus, bantuan, hadiah. Rina mencatat di buku hariannya, tangan gemetar. Lalu ia buka folder, dokumen kerja, di laptop. Ada file Excel berjudul, Laporan Cabang Q3. Rina bukan ahli keuangan, tapi ia tahu angka-angka itu aneh. Kolom, pendapatan bunga, ditulis Rp127 miliar, tapi di catatan kaki ada coretan tangan Andi. Kurangi 45 JT, masuk ke R. Rina menelan ludah. 45 juta. Ia terus menggali. Di folder tersembunyi bernama, Backup, ada scan surat perjanjian. Tertulis, pinjaman pribadi Rp150 juta dari PT Harmony Finance kepada Bapak Andi S. Untuk keperluan renovasi rumah. Jaminan, sertifikat rumah Jalan Melati 17. Rina pusing. Rumah mereka digadaikan? Tanpa sepengetahuannya, ia langsung telepon bank tempat Andi bekerja, pura-pura jadi nasabah biasa. Petugas bilang, "Maaf Bu, Bapak Andi sedang tidak di tempat. Ada audit internal hari ini." Audit internal? Rina menutup laptop, napasnya tersengal. Ia harus bicara langsung. Ia telepon Andi. "Mas, pulang sekarang. Kita harus ngomong. Serius." Andi terdengar panik. "Rin, aku lagi rapat." "Sekarang, Mas? Atau aku datang ke kantor bawa semua bukti?" 30 menit kemudian, Andi masuk rumah dengan wajah pucat. Ia langsung duduk di sofa, keringat dingin di dahi. Rina meletakkan laptop dan buku catatan di depan Andi. "Ceritain. Semuanya. Dari awal. Jangan ada yang ditutupi lagi." Andi menunduk lama. Akhirnya ia angkat bicara, suaranya pelan. "Rara bukan cuma selingkuhan, Rin. Dia, anak bos kontraktor yang kerja sama-sama bank. Awalnya dia magang, lalu dia bilang bisa bantu aku naik jabatan kalau aku bantu dia. Aku tolak dulu, tapi aku lagi terlilit utang." "Utang apa?" tanya Rina tegas. Andi menghela napas. 2 tahun lalu aku main saham. Kalah. Rp80 juta. Aku pinjam ke rentenir. Bunga numpuk. Rara bilang dia bisa kasih pinjaman lunak dari perusahaan ayahnya. Syaratnya, aku harus kasih dia akses laporan bank. Aku setuju. Aku palsuin data. Aku ambil uang nasabah kecil-kecil, pindahin ke rekening boneka. Total, Rp250 juta. Rina terdiam. Dunianya runtuh lagi. Bukan cuma perselingkuhan. Suaminya kriminal. Aku pikir bisa nutup lubang sebelum ketahuan, lanjut Andi. Tapi audit kemarin, mereka curiga. Rara bilang dia bisa bantu, tapi minta Rp50 juta lagi. Aku nggak punya. Makanya aku gadaikan rumah. Rina menampar meja keras. "Kamu gila? Rumah ini satu-satunya warisan buat anak-anak. Kamu gadaikan buat nutupin dosa kamu sama perempuan itu?"
Andi menangis. Bukan nangis biasa. Ia terseduh, bahunya berguncang. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Rin, aku takut kehilangan kamu, kehilangan anak-anak. Aku pikir kalau aku selesaikan ini, kita bisa mulai lagi. Rina berdiri, berjalan mondar-mandir. Kamu bukan cuma bohongi aku, Mas. Kamu bohongi Ban, bohongi anak-anak, bohongi masa depan kita. Kamu sadar nggak? Kalau ketahuan, kamu bisa masuk penjara. Andi mengangguk lemas. Aku tahu. Makanya aku mau putus sama Rara. Aku mau ngaku ke Ban, minta keringanan. Aku jual mobil, aku cari pinjaman lain. Terlambat, potong Rina. Aku telepon bank tadi. Mereka lagi audit. Besok polisi bisa datang. Malam itu, Rina tidak tidur. Ia duduk di teras, memandang taman kecil yang dulu mereka tanami bersama. Andi tidur di sofa, wajahnya pucat. Rina menulis surat di buku hariannya. 18 November 2025. Andi palsukan laporan Ban, 250 juta rupiah. Gadaikan rumah, 150 juta rupiah. Rara anak kontraktor, bukan cuma selingkuhan. Audit Ban mulai. Polisi mungkin datang. Aku harus lindungi anak-anak. Apapun caranya. Pagi berikutnya, 19 November, pukul 8.15. Bel rumah berbunyi. Dua pria berjas dan satu wanita berseragam polisi berdiri di depan pintu. Selamat pagi. Kami dari Polda Metro Jaya. Mencari Bapak Andi Suryanto. Rina membuka pintu lebar-lebar. Andi berdiri di belakangnya, wajahnya seperti mayat hidup. Ia menyerahkan diri tanpa perlawanan. Polisi membacakan surat penahanan, dugaan penggelapan dana Ban dan pemalsuan dokumen. Rina hanya mengangguk saat diminta tanda tangan sebagai saksi. Anak-anak masih di sekolah, Rina sengaja minta mama jemput lebih awal. Saat Andi dibawa ke mobil polisi, ia menoleh ke Rina. Rin, maafin aku. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap, lalu menutup pintu. Sore harinya, Rina diinterogasi di kantor polisi. Ia serahkan semua bukti, kwitansi, chat, transfer, file Excel. Penyidik bilang, ibu sangat membantu. Kasus ini besar. Bapak Andi bukan pelaku tunggal. Rina pulang dengan kepala pening. Ia jemput anak-anak di rumah mama. Adi bertanya, Bu, papa kemana? Rina memeluk Adi dan Lila erat-erat. Papa lagi urus kerjaan penting. Sayang, nanti ibu ceritain kalau waktunya tepat. Malam itu, Rina duduk di kamar, menatap foto keluarga. Ia robek foto itu, tapi kali ini tidak dibuang. Ia simpan di laci, sebagai pengingat. Ia telepon pengacara langganan keluarga, Bu Wulan. Bu, saya mau konsultasi perceraian. Dan saya mau selamatkan rumah ini dari sitaan. Bu Wulan bilang, bisa, Rin. Tapi kamu harus kuat. Ini perang panjang. Rina mengangguk pada dirinya sendiri. Saya sudah siap. Di luar, hujan turun deras. Petir menyambar. Tapi di dalam hati Rina, api kecil itu masih menyala. Bukan lagi kemarahan, tapi tekad. Ia akan lawan. Bukan untuk Andi lagi, tapi untuk Adi, untuk Lila, dan untuk dirinya sendiri. Anak-anak di tengah badai. Kamis, 21 November 2025. Rumah terasa lebih besar dan lebih sepi sejak Andi ditahan 3 hari lalu. Rina duduk di ruang tamu, menatap sofa kosong tempat Andi biasa menonton bola. Kini hanya ada bantal kusut dan remote TV yang tidak disentuh. Di dapur, piring sarapan anak-anak masih tersisa. Adi hanya makan setengah. Lila tidak menyentuh telurnya sama sekali. Rina menarik napas panjang. Ia harus bicara pada anak-anak hari ini. Tidak ada alasan menunda lagi. Jam 7 pagi, Rina membangunkan Adi dan Lila. Mereka masih pakai piyama, mata sembab. Ayo, mandi dulu. Habis itu kita ngobrol di ruang tamu. Adi langsung bertanya, Papa pulang kapan, Bu? Rina tersenyum paksa. Nanti ibu jelasin. Mandi dulu ya. Setelah mandi dan sarapan ringan, Rina mengumpulkan mereka di sofa. Ia duduk di tengah,
memegang tangan Adi di kiri dan Lila di kanan. Adi, Lila, ibu mau cerita sesuatu yang penting. Tapi kalian harus dengerin sampai habis, ya? Lila mengangguk, Adi menatap lantai. Papa lagi ada masalah di kantor. Mulai Rina pelan. Dia salah pakai uang kantor. Bukan uang kita, tapi uang orang lain. Makanya polisi tanya-tanya papa. Papa harus tinggal di kantor polisi beberapa hari. Adi menoleh tajam. Papa maling, Bu? Rina menelan ludah. Kata itu menusuk. Bukan maling, sayang. Papa salah cara. Dia pinjem uang tanpa izin, terus nggak bisa balikin. Sekarang papa harus tanggung jawab. Lila mulai menangis. Papa nggak pulang lagi. Rina memeluk Lila erat. Papa pasti pulang. Tapi butuh waktu. Mungkin beberapa bulan. Kita harus sabar. Adi bangkit, berlari ke kamar, membanting pintu. Rina menahan Lila yang semakin menangis. SSD. Ibu di sini. Kita tetap bersama. Malam itu, Rina mendengar Adi menangis di kamarnya. Ia masuk pelan, melihat Adi memeluk foto keluarga di atas kasur. Bu, teman-teman di sekolah bilang papa penjahat. Aku malu. Rina duduk di pinggir kasur, mengelus kepala Adi. Papa salah, nak. Tapi papa tetap papa kamu. Kita nggak boleh malu sama keluarga kita. Kita harus kuat. Adi menatap Rina. Bu, kita tetap punya rumah. Rina mengangguk, meski hatinya ragu. Ibu lagi usaha. Rumah ini nggak akan kemana-mana. Jumat pagi, Rina membawa anak-anak ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Mama membuka pintu, langsung memeluk cucu-cucunya. Papa duduk di teras, koran di tangan, wajah serius. Rin, kamu nginep di sini dulu, kata Mama. Rumah kamu terlalu sepi buat anak-anak. Rina mengangguk. Ia butuh jeda. Butuh orang dewasa yang mengerti. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Rina duduk di dapur dengan Mama. Cahaya lampu neon kuning menerangi wajah mereka. Mama menuang teh jahe. Mama dulu juga gini, Rin, kata Mama pelan. Papa kamu selingkuh sama sekretarisnya. Tahun 95. Aku tahu, tapi aku diam. Aku takut anak-anak kehilangan bapak. Akhirnya papa berhenti sendiri. Tapi luka itu nggak pernah sembuh. Rina menatap cangkirnya. Mama nyesel nggak? Ma, bertahan. Mama menggeleng. Nyesel. Tapi aku nggak punya pilihan. Zaman dulu beda. Kamu lain, Rin. Kamu punya pendidikan, punya keluarga yang dukung. Jangan ulangi kesalahan Mama. Rina menangis. Aku takut, Ma. Takut anak-anak trauma. Takut rumah disita. Takut sendirian. Mama memegang tangan Rina. Kamu nggak sendirian. Ada Mama, Papa, Dita. Dan kamu kuat. Lihat matanya Adi, dia butuh ibu yang tegar, bukan ibu yang nangis tiap malam. Sabtu pagi, Andi telepon dari tahanan. Suaranya serak. Rin, boleh aku bicara sama anak-anak? Rina ragu, tapi ia setuju. Ia panggil Adi dan Lila ke ruang tamu rumah Mama. Telepon di loudspeaker. Adi, Lila, Papa minta maaf, kata Andi. Papa salah. Papa janji, habis ini Papa pulang, jadi Papa yang baik. Lila menangis. Papa pulang kapan? Adi diam saja, wajah keras. Rina mengambil alih. Cukup, Mas. Nanti kita atur jadwal kunjungan. Setelah telepon ditutup, Adi lari ke kamar. Lila menempel pada Rina. Bu, Papa bohong lagi nggak? Rina memeluk Lila. Kita lihat nanti, sayang. Minggu sore, Rina kembali ke rumah sendiri. Ia buka lemari Andi, mengeluarkan baju-bajunya, memasukkan ke kardus. Bukan buat dibuang, hanya dipindah ke gudang. Ia butuh ruang, butuh napas. Malam itu, Rina dapat pesan WhatsApp dari nomor baru. 62819XXXXXXX. Bu Rina, ini Rara. Kita perlu bicara. Soal Andi. Aku tahu dia di tahanan. Aku bisa bantu.
Rina menatap pesan itu lama. Tangannya gemetar. Ia balas, "Rina, jangan hubungi saya lagi. Anda sudah cukup hancurkan keluarga saya." Balasan datang cepat. "Rara, saya nggak mau. Andi yang minta. Dia bilang kalau saya nggak bantu, dia bunuh diri di tahanan. Tolong, Bu. Kita ketemu sekali aja." Rina menutup ponsel. Ia berlari ke kamar mandi, muntah. "Bunuh diri?" Kata itu menusuk. Ia tahu Andi penutup. Tapi sampai sejauh itu, Rina telepon Dita. "Dit, Rara hubungi aku. Bilang Andi mau bunuh diri kalau nggak dibantu." Dita langsung tegas. "Jangan ketemu, Rin. Itu jebakan. Aku cek dulu ke tahanan. Kamu diam di rumah." Malam itu, Rina tidak tidur. Ia duduk di samping tempat tidur Lila, memandang anaknya yang tertidur. Ia menulis surat di buku harian, bukan untuk Andi, tapi untuk anak-anaknya. 23 November 2025. Adi, Lila. Kalau suatu hari ibu nggak ada, ingat, ibu sayang kalian lebih dari apapun. Papa salah, tapi dia tetap papa kalian. Jangan benci dia, tapi jangan ulangi kesalahannya. Jadilah anak yang jujur, kuat, dan penuh kasih. Rumah ini, meski kecil, adalah benteng kita. Ibu akan pertahankan sampai akhir. Cinta kalian, Ibu. Rina menutup buku, mencium kening Lila, lalu Adi. Ia kembali ke kamar, duduk di jendela. Hujan turun lagi, tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya menatap gelap, menarik napas dalam. Ia tahu badai belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia tidak akan tenggelam. Tidak untuk dirinya, tapi untuk dua anak kecil yang tidur nyenyak di kamar sebelah. Kebenaran yang menghancurkan. Selasa, 26 November 2025. Pukul 9.12 pagi. Rina sedang menjemur pakaian di halaman belakang ketika bel rumah berbunyi 3 kali. Keras, seperti orang tak sabar. Ia buru-buru ke depan, membuka pintu. 2 polisi berseragam dan 1 penyidik berjas berdiri di teras. "Selamat pagi, Ibu Rina Suryanto," tanya penyidik sambil menunjukkan kartu identitas. "Kami dari Satreskrim Polda Metro Jaya. Perlu menggeledah rumah dan mengajak ibu ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan." Rina mengangguk lemas. Ia sudah menduga hari ini akan datang. "Silakan masuk." Anak-anak di sekolah. Mereka masuk. 1 polisi langsung ke kamar kerja Andi, yang lain ke lemari pakaian. Penyidik, bernama Kompol Budi, duduk di ruang tamu dengan Rina. "Ibu, kami menemukan bukti baru. Kasus suami ibu bukan sekadar penggelapan biasa. Ada indikasi pencucian uang." Rina menelan ludah. "Pencucian uang?" Kompol Budi membuka map tebal. PT Harmony Finance, perusahaan yang mengeluarkan pinjaman ke suami ibu, ternyata milik ayah Rara, Bapak Haryanto Wijaya. Dia tersangka korupsi proyek infrastruktur. Uang yang dipinjam Andi adalah dana hasil korupsi. Andi memutarnya lewat rekening bank, lalu mengembalikan ke perusahaan dalam bentuk jasa konsultasi. Total aliran dana, 1,8 miliar rupiah. Rina pusing. Angka itu terlalu besar untuk otaknya. Jadi, Andi cuma alat? Bukan cuma alat, jawab Kompol Budi. Dia manajer senior. Dia yang buat laporan fiktif, buat rekening boneka, dan tanda tangan dokumen. Dia tahu risikonya. Kami butuh keterangan ibu sebagai saksi kunci. Rina menutup mata. Ia ingat kwitansi hotel, transfer 5 juta, janji manis Andi. Semua terasa kecil sekarang. Ia mengangguk. Saya ikut. Penggeledahan selesai dalam 2 jam. Mereka menyita laptop cadangan Andi, flash disk, dan map-map berlabel proyek khusus. Rina menandatangani berita acara, lalu naik mobil polisi menuju Polda. Di ruang interogasi, Rina duduk sendirian selama 30 menit sebelum Kompol Budi masuk dengan rekaman. "Ibu, kami rekam pernyataan Andi kemarin. Mau dengar?" Rina mengangguk. Rekaman diputar. "Andi, suara serak, saya mulai 6 bulan lalu. Rara bilang ayahnya butuh jalur aman buat naruh uang proyek.
Saya buat laporan fiktif, pindahin dana nasabah ke rekening perusahaan kontraktor. Tiap transaksi saya dapat komisi 3%. Saya pakai buat bayar utang saham dan buat Rara. Saya tahu ini salah, tapi saya sudah terlalu dalam. Rina menutup telinga. Ia tidak sanggup dengar lagi. Kompol Budi mematikan rekaman. Ibu tahu soal rumah yang digadaikan? Rina mengangguk. Saya baru tahu minggu lalu. Kami temukan dokumen baru, lanjut Kompol Budi. Rumah ini bukan cuma jaminan pinjaman 150 juta rupiah. Ada klausul tambahan, jika Andi gagal bayar, rumah otomatis jadi milik PT Harmony Finance. Artinya, rumah ini bisa disita dalam 30 hari. Rina menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Anak-anak, kemana mereka tinggal? Kami akan bantu ajukan penangguhan sita ke pengadilan, kata Kompol Budi lembut. Tapi ibu harus kooperatif total. Kami juga butuh keterangan ibu soal Rara. Rina mengangkat kepala. Rara hubungi saya minggu lalu. Bilang Andi mau bunuh diri kalau tidak dibantu. Kompol Budi mencatat. Kami cek. Andi memang sempat coba melukai diri di sel, tapi dicegah. Rara kemungkinan memanfaatkan situasi. Dia masih buron, kami curiga kabur ke Singapura. Pemeriksaan selesai jam 4 sore. Rina pulang dengan kop surat panggilan resmi dan rasa malu yang membakar. Tetangga sudah berkumpul di depan rumah, berbisik-bisik. Itu mobil polisi tadi pagi, ya? Katanya suaminya koruptor. Rina masuk rumah, mengunci pintu, lalu ambruk di lantai. Ia menangis sampai tenggorokan sakit. Ia telepon Dita. Dit, rumah bisa disita. Andi terlibat pencucian uang. Aku nggak tahu harus kemana. Dita datang dalam 30 menit, memeluk Rina erat. Kamu nggak sendiri. Aku hubungi pengacara senior, Bu Wulan. Kita lawan sitaan. Kita selamatkan rumah. Malam itu, Rina ketahanan untuk kunjungan pertama. Andi duduk di balik kaca, seragam tahanan oranye, wajah kurus, mata cekung. Ia langsung menangis saat melihat Rina. Rin, maafin aku. Aku nggak tahu bakal sejauh ini. Rina menatap dingin. Kamu tahu, Mas. Kamu pilih jalan ini. Kamu gadaikan rumah, masa depan anak-anak, demi perempuan itu dan uang haram. Andi menggeleng. Aku mau perbaiki. Aku akan ngaku semua di pengadilan. Aku minta keringanan. Aku janji. Janji kamu sudah nggak ada harganya, potong Rina. Aku datang bukan buat maafin. Aku datang buat bilang, aku akan selamatkan rumah ini. Aku akan besarkan Adi dan Lila sendirian. Kamu sudah bukan suamiku lagi. Andi terseduh. Rin, anak-anak. Mereka akan tahu kebenaran suatu hari, kata Rina. Tapi hari ini, mereka tahu papa mereka salah. Dan ibu mereka berjuang. Waktu kunjungan habis. Petugas mengantar Andi keluar. Rina berdiri, menatap punggung Andi yang membungkuk. Ia tidak menangis. Ia hanya berjalan keluar, kepala tegak. Di luar gedung tahanan, Dita menunggu dengan motor. Gimana? Rina naik ke belakang. Selesai. Aku bebas dari dia. Malam itu, Rina pulang ke rumah mama. Ia duduk di teras, menulis di buku harian. 26 November 2025. Kasus, pencucian uang 1,8 miliar rupiah. Rumah terancam sita dalam 30 hari. Andi bukan korban, dia pelaku utama. Rara buron. Aku putuskan, perceraian, selamatkan rumah, besarkan anak-anak. Hari ini aku kehilangan suami. Tapi aku menemukan diri sendiri. Rina menutup buku, menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar redup di balik polusi kota. Ia tersenyum kecil, pertama kali dalam berminggu-minggu. Badai masih mengamuk. Tapi di dalam dadanya, ada ketenangan baru. Ia bukan lagi istri yang menunggu. Ia ibu yang berperang. Dan perang itu baru dimulai. Memulai dari nol. Rabu, 15 Januari 2026. 2 bulan setelah Andi resmi jadi tersangka. Rumah di Jalan Melati 17 masih berdiri, tapi papan dijual cepat
dari bank sudah terpasang di pagar. Rina berdiri di teras pagi itu, memandang papan itu dengan mata dingin. Ia tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering sejak Natal lalu. Pukul 6.30, Rina membangunkan Adi dan Lila. Rutinitas baru, sarapan roti tawar dengan selai kacang, telur sudah jarang karena budget ketat. Adi, yang dulu ceria, kini pendiam. Lila masih suka bertanya, "Bu, Papa kapan pulang?" Rina selalu jawab sama, "Nanti, sayang. Kalau Papa selesai urusan." Hari ini jadwal sidang pertama Andi. Rina tidak datang, ia pilih jemput anak-anak dari sekolah dan langsung ke rumah Mama. Tapi Bu Wulan, pengacaranya, telepon siang hari. "Rin, vonis belum keluar, tapi jaksa minta 7 tahun. Andi ngaku bersalah total, jadi mungkin turun jadi 5 tahun. Rumah, bank kasih tenggat sampai 28 Februari. Kalau nggak lunas 182 juta rupiah, disita." Rina menutup telepon, napas tersengal. Ia buka dompet. Tabungan tinggal 4,2 juta rupiah. Gaji les privatnya 1,5 juta rupiah sebulan, baru mulai 2 minggu lalu, ngajar matematika SD di rumah tetangga. Ia hitung ulang, mustahil. Malam itu, Rina kumpulkan nyali. Ia telepon Dita. "Dit, aku butuh kerja tetap. Apapun. Paruh waktu juga boleh." Dita langsung jawab, "Kebetulan. Sekolah tempat Lila TK butuh guru kelas. Gaji 3,5 juta rupiah, kontrak setahun. Mulai Senin depan. Aku kenal capseknya." Rina menangis, bukan sedih, tapi lega. "Makasih, Dit." Senin, 20 Januari, Rina mulai kerja. Seragam biru muda, lencana, guru TK bintang kecil. Ia ajar anak-anak membaca, menulis, bernyanyi. Lila bangga lihat ibunya di sekolah yang sama. Adi mulai tersenyum lagi saat Rina jemput pakai motor butut pinjaman Dita. Tapi gosip tidak berhenti. Di grup wawali murid, ada yang bisik-bisik. Itu ibunya Lila, suaminya kan di penjara. Rina pura-pura tidak dengar. Ia fokus ke papan tulis, ke anak-anak yang memanggil, "Bu Guru," dengan ceria. Februari datang cepat. Tanggal 25, surat peringatan akhir dari bank tiba. Rina duduk di meja makan, surat itu di depannya. Ia hitung lagi, tabungan 7,8 juta rupiah, gaji 2 bulan 7 juta rupiah, pinjaman keluarga 20 juta rupiah. Total 34,8 juta rupiah. Masih kurang 147,2 juta rupiah. Rina telepon Bu Wulan. "Bu, ada cara lain?" "Ada," jawab Bu Wulan. "Kita ajukan restrukturisasi utang ke pengadilan. Andi kan tersangka, bukan terpidana final. Kita minta penangguhan sita sampai vonis inkrah. Syaratnya, cicil minimal 5 juta rupiah per bulan, plus bukti penghasilan tetap." Rina langsung ke bank keesokan harinya. Ia bawa slip gaji, surat kontrak kerja, dan surat dari Mama yang bersedia jadi penjamin. Manajer bank, Pak Hendra, awalnya ragu. Tapi saat Rina tunjukkan laporan keuangan rapi, buatan Dita, Pak Hendra mengangguk. "Kami setuju cicil 5 juta rupiah per bulan selama 36 bulan. Bunga 8% tetap. Rumah tetap atas nama ibu, tapi status dalam pengawasan." Rina menandatangani. Tangan gemetar, tapi hatinya ringan. Rumah selamat, untuk sementara. Maret 2026. Vonis Andi keluar, 5 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Rina tidak datang sidang. Ia terima putusan lewat Bu Wulan. Andi kirim surat dari LP Cipinang. "Rin, aku terima hukuman ini. Aku salah total. Maafkan aku. Rawat Adi dan Lila. Aku akan jadi ayah yang lebih baik setelah bebas. Andi." Rina baca surat itu sekali, lalu simpan di laci, tanpa balas. April datang. Rina mulai kursus akuntansi online malam hari, biaya 800 ribu rupiah dari tabungan. Ia ingin naik jabatan jadi bendahara sekolah. Gajinya naik jadi 4,2 juta rupiah. Cicilan rumah lancar 3 bulan berturut-turut. Tapi anak-anak butuh terapi. Adi mulai mogok makan,
Lila takut gelap. Rina bawa mereka ke psikolog anak di puskesmas, gratis lewat BPJS. Psikolog bilang, mereka trauma pengkhianatan. Butuh waktu dan rutinitas aman. Rina buat jadwal ketat. Pagi, sarapan bersama, cerita dongeng. Sore, main di taman, PR bareng. Malam, doa bersama, peluk sebelum tidur. Mei 2026. Lila ulang tahun ke-7. Rina beli kue tart kecil, Rp75.000. Hanya keluarga inti, Mama, Papa, Dita, dan tetangga baik hati, Bu Sari. Lila tiup lilin, tersenyum lebar. Adi kasih hadiah gambar, rumah mereka dengan tulisan, "Kita selamanya." Malam itu, Rina duduk di teras. Ia buka dompet, lihat foto keluarga lama. Ia tersenyum kecil, lalu sobek foto Andi, hanya simpan bagian dirinya dan anak-anak. Ia tempel di kulkas, di bawah magnet, keluarga kuat. Juni datang. Rina kenal Bu Mira, janda guru TK yang anaknya seumuran Lila. Mereka ngobrol di taman sekolah, cerita duka, tertawa bareng. Bu Mira bilang, "Kamu hebat, Rin. Aku aja masih nangis tiap malam." Rina jawab, "Aku juga nangis. Tapi di kamar mandi, biar anak-anak nggak lihat." Agustus 2026. Rina dapat bonus Rp2 juta dari sekolah, penghargaan, guru teladan. Ia beli sepeda bekas untuk Adi, boneka baru untuk Lila. Sisanya masuk tabungan rumah. Malam itu, Rina tulis di buku harian. 15 Agustus 2026. Cicilan rumah bulan ke-6, lancar. Gaji naik jadi Rp4,5 juta, bendahara. Adi mulai makan lagi. Lila tidur tanpa lampu. Andi kirim surat tiap bulan. Aku baca, simpan, tidak balas. Aku mulai hidup, bukan bertahan. Rina tutup buku, matikan lampu. Di kamar sebelah, Adi dan Lila tertidur pulas. Di luar, angin malam sepoi. Rumah kecil mereka masih berdiri. Bukan cuma tembok, tapi benteng. Rina berbaring, menatap langit-langit. Ia tidak lagi bermimpi tentang masa lalu. Ia bermimpi tentang besok. Adi masuk SMP, Lila jadi dokter, dan dirinya, wanita yang bangkit dari nol. Ia tersenyum dalam gelap. Besok adalah hari baru, dan ia siap menjalaninya. Cahaya di ujung terowongan. Selasa, 14 November 2027. Tepat 2 tahun sejak kwitansi hotel itu jatuh dari saku celana Andi. Rumah di Jalan Melati 17 masih berdiri kokoh, pagar dicat ulang putih bersih. Taman kecil penuh bunga kertas warna-warni yang ditanam Rina dan anak-anak. Papan, dijual cepat, sudah lama dicabut. Di dalam, aroma nasi uduk hangat dan ayam goreng menyeruak dari dapur. Pukul 6 pagi, Rina bangun lebih dulu. Ia buka jendela kamar, udara segar masuk. Di ranjang sebelah, Lila masih mendengkur kecil. Adi di kamar sebelah, sudah kelas 6 SD, mulai suka bangun sendiri. Rina tersenyum. Rutinitas mereka kini teratur, penuh tawa, bukan lagi air mata. Sarapan hari ini spesial. Nasi uduk, telur dadar, sambal, dan tempe orek. Rina masak sambil bersenandung lagu anak-anak. Adi masuk dapur, rambut acak-acakan. "Bu, aku boleh bawa bekal 2 porsi? Temenku, Dika, lagi nggak bawa uang jajan." Rina mengangguk. "Boleh. Tapi jangan lupa bilang terima kasih ya." Lila ikut masuk, piyama bergambar unicorn. "Bu, nanti sore aku latihan pidato. Kan? Jangan lupa jemput jam 4. Rina mencium kening Lila. "Pasti, sayang. Ibu nggak pernah lupa." Jam 7.30, Rina antar anak-anak ke sekolah dengan motor butut yang kini sudah diganti knalpot baru, hadiah dari bonus tahunan. Ia lanjut ke SD Bintang Kecil, tempat ia jadi guru tetap sejak setahun lalu. Gaji Rp6,2 juta per bulan, plus tunjangan kesehatan. Cicilan rumah tinggal 18 bulan lagi, total Rp94 juta. Tabungan darurat Rp28 juta. Rina hitung tiap malam, mereka aman. Siang hari, Rina dapat telepon dari Bu Wulan. "Rin, kabar baik. Vonis Andi sudah inkrah,
5 tahun. Tapi dia dapat remisi Natal, keluar Maret 2029. Dia minta izin kirim surat tiap bulan. Boleh? Rina diam sejenak. Boleh. Tapi aku nggak janji balas. Sore hari, Rina jemput Lila dari latihan pidato. Anaknya memenangkan juara 1 tingkat kecamatan. Pidato bertema, keluarga kuat tanpa ayah. Rina menahan air mata saat Lila naik panggung. Suara kecil tapi tegas. Ayah saya salah, tapi ibu saya ajarkan bahwa kesalahan bukan akhir. Kami bangkit bersama. Malam itu, rumah penuh tawa. Rina beli es krim cup Rp10.000 untuk Lila. Adi dapat stiker baru untuk sepedanya. Mereka makan malam sambil nonton kartun di TV tabung bekas. Hadiah dari Dita. Setelah anak-anak tidur, Rina buka laci, ambil setumpuk surat Andi. Ia baca satu persatu. Semua penuh permintaan maaf, janji perbaikan, dan cerita hari-hari di penjara. Surat terbaru, tertanggal 10 November. Rin, Adi, Lila. Aku lihat foto kalian di koran sekolah. Lila juara pidato. Aku bangga. Aku ikut kelas kejuruan di LP, belajar las. Nanti keluar, aku mau buka bengkel kecil. Aku nggak minta maaf lagi, aku buktikan. Kalau kalian izinkan, aku mau jadi ayah dari jauh dulu. Terima kasih sudah hidup. Andi. Rina lipat surat, simpan kembali. Ia belum maafkan, tapi ia juga tidak benci lagi. Ia hanya ingin anak-anak punya ayah, meski dari kejauhan. November berlalu. Desember datang dengan hujan dan lampu Natal. Rina dapat bonus 3 juta rupiah dari sekolah. Ia beli kado, sepatu bola untuk Adi, tas sekolah baru untuk Lila, dan tiket bioskop untuk mereka bertiga. Mereka nonton film animasi, makan popcorn, tertawa sampai pulang. Malam Natal, Rina ajak anak-anak ke gereja dekat rumah. Lila nyanyi di paduan suara anak-anak. Adi bantu bagikan kue ke jemaat. Rina duduk di bangku belakang, menatap salib. Ia berdoa dalam hati, terima kasih sudah bawa kami sampai sini. Tahun baru 2028. Rina rayakan sederhana, kembang api kecil di halaman, mie goreng, dan doa bersama. Adi bilang, Bu, tahun depan aku mau masuk SMP negeri. Aku janji belajar giat. Lila menambahkan, aku mau jadi dokter, biar bisa obatin ibu kalau sakit. Rina memeluk mereka erat. Kalian sudah jadi obat ibu. Januari 2028, Rina kenal Pak Budi, guru olahraga di sekolah, duda dengan 1 anak perempuan. Mereka ngobrol di kantin, cerita anak, cerita kerja. Pak Budi bilang, kamu hebat, Bu Rina. Anak-anakku aja masih takut gelap. Rina tersenyum. Kita sama-sama belajar. Mereka mulai jalan bareng minggu pagi, bawa anak-anak ke taman, makan bakso, main ayunan. Tidak ada janji, tidak ada label. Hanya kebersamaan yang hangat. Rina tidak terburu-buru. Ia tahu, cinta baru butuh waktu. Maret 2028, cicilan rumah lunas lebih cepat. Rina dapat warisan dari papa yang meninggal damai di usia 78. 120 juta rupiah. Ia bayar sisa utang, sisanya masuk tabungan pendidikan anak-anak. Rumah kini 100% milik mereka. April, Rina dapat promosi jadi wakil Kepsek. Gaji 8,5 juta rupiah. Ia beli kulkas baru, kasur baru untuk anak-anak, dan cat ulang dinding kamar. Rumah terasa seperti baru lahir. Mei, Andi kirim surat lagi, kali ini dengan foto. Ia pakai seragam kerja las, tersenyum tipis. Di belakangnya, papan, bengkel mandiri, dibuka 2029. Rina tunjukkan ke anak-anak. Adi baca keras. Papa mau buka bengkel. Lila bertanya, boleh kita kunjungi, Bu? Rina mengangguk. Boleh, tapi kita atur waktunya. Juni, Rina dan anak-anak kunjungi Andi di LP. Pertemuan pertama setelah 2 tahun. Andi kurus, tapi mata lebih jernih. Ia peluk Adi dan Lila dari balik meja, air mata jatuh. Papa bangga sama kalian, katanya. Papa janji, habis ini papa nggak bohong lagi. Adi diam, tapi ia ulurkan gambar, motor yang ia desain sendiri. Buat bengkel papa.
Lila kasih gelang anyaman. Biar papa ingat kita. Rina hanya mengangguk. Tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf. Tapi ada kedamaian. Pulang dari LP, Rina bawa anak-anak ke warung es. Mereka cerita tawa. Malam itu, Rina tulis di buku harian, entry terakhir. 14 November 2028. Rumah lunas. Anak-anak bahagia. Andi akan keluar 2029. Kami siap jadi keluarga baru, dari jauh. Aku punya pekerjaan, teman, harapan. 2 tahun lalu aku pikir dunia berakhir. Hari ini aku tahu, dunia baru dimulai. Terima kasih, Tuhan. Rina. Rina tutup buku, matikan lampu. Di teras, ia berdiri sendirian. Angin malam sejuk. Di kejauhan, lampu kota berkelap-kelip. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik, "Kami akan baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia tersenyum, bukan paksa, bukan sedih, tapi tulus. Dari hati yang sudah sembuh.